Kasihan yang di atas, yang di belakang kan. Ayo mulai Pak. Hadirin yang hadirat, sudah bisa tenang, sudah bisa mengikuti kajian? Langsung aja. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin dan hadirat, Yang belakang nggak kelihatan ini. Kursinya nggak ada yang lebih tinggi. jujur saya terus terang nggak bisa berkata-kata apa. Dengan senangnya AA bisa datang ke masjid kita nih. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum AA fil masjid Al-Ikhlas. Maka anallahu bi'ulumi wa ka'amsali fid darain. Hadirin dan hadirat, sebelum AA mengisi kajiannya, boleh saya pantun nggak sedikit AA? Boleh ya AA? Akhir pekan pergi ke sawah, setelah itu pergi nge-gym. Yuk kawan-kawan, kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh AA. Kayaknya AA dapat semua, dapat pendengerin suaranya AA. Belakang nggak kelihatan. Harusnya kursinya tinggi. Kalau gini nggak kelihatan. Nggak ada. Ya udah nggak apa-apa. Nggak bisa. Udah full. Yes. Udah. Hadirin, hadirat sekali lagi, mari kita dengarkan dengan seksama tausiah agama yang akan disampaikan oleh guru kita, Kiai Abdullah bin Nasyar. Padanya dipersilakan, tafadhol alaihi masyura. Sallallahu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Berkahi majlis ini ya Allah. Catatkan siapapun yang hadir, yang menyimak menjadi hamba yang Kau ridhoi. Jadikan pertemuan ini menghapus semua dosa dan aib. Jadikan pertemuan ini menguatkan iman kami ya Allah. Jadikan majlis ini mengantarkan kami istiqomah, mengantarkan kami husnul khatimah. Lindungi kami semua dari bala wal fitnah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Innaka antas samiul alim. Alhamdulillah. Suaranya jelas tidak? Kurang ya? Belakang jelas? Alhamdulillah. Ibu bapak yang baik, siapa yang bisa menjawab hadiahnya umroh sama-sama? Kesananya masing-masing ya. Ketemuan di depan Masjidil Haram. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke bumi ini? Cung, siapa yang tahu? Acungkan tangan pakai dalil. Kalau nggak pakai dalil nanti ngarang. Apa bu? Pertanyaannya apa? Apa bu? Untuk menyempurnakan akhlak. Apa dalilnya bu? Innama bu'itstu li utammima makarimal akhlak. Jadi Rasulullah SAW diutus oleh Allah ke bumi ini untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Rasul bersimbah air mata, keringat, bahkan darah, berjuang siang malam agar kita memiliki akhlakul karimah. Jelas? Karena bahagia itu dengan akhlakul karimah. Mulia itu kalau punya akhlakul karimah. Kelihatannya semuanya sibuk posting ini. Jangan menuhankan follower ya. Sibuk, nanti saya tidak lama. Saya lihat jamnya hanya sampai jam 1. Harus serius ini ya, maaf.
Jadi ibu bapak, kalau ingin tahu siapa orang Islam yang paling bagus Islamnya, jangan lihat sorbannya, tapi lihat akhlaknya. Ibu bapak tahu tidak timbangan terberat di akhirat nanti timbangan apa? Sholat, saum, bukan, timbangan akhlak. Tahu tidak yang ketika dibangkitkan paling dekat dengan Rasulullah di yaumul kiamah? Yang paling apa? Yang paling mulia akhlaknya. Jadi akhlak ini kunci sekali. Bapak Ibu tidak akan bahagia kecuali tanpa akhlak yang baik. Masalah di Indonesia bukan masalah politik, bukan masalah uang, bukan masalah ekonomi. Masalah di negeri kita adalah masalah akhlak. Tidak sedikit yang pintar jadi maling, tidak sedikit yang jabatan tinggi mencuri. Benar? Akhlak. Saya kira ibu juga pasti ingin suami yang akhlaknya baik. Kalau ditanya ke anak atau nanti ibu punya mantu, maukah punya menantu yang ganteng? Mau tidak? Udah ganteng kaya, mau? Udah ganteng kaya, pintar, mau? Tapi akhlaknya bejat. Percaya masalah akhlak. Pertanyaan kedua, akhlak datang dari mana, Cung? Dari mana? Dari hati. Ala inna fil jasad mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalbu. Ketahuilah dalam jasad ini ada segumpal daging sesuatu. Kalau dia baik-baik sekujurnya, kalau dia jelek-jelek sekujur tubuhnya, itulah yang dinamakan qalbu. Jadi orang itu tergantung hatinya. Kalau hatinya baik, pasti baik. Dia hanya ngomongnya aja yang jelek, Ustaz, hatinya sih baik. Enggak mungkin. Kalau hatinya baik, ngomongnya pasti baik. Jelas? Hati dibagi tiga. Satu, qalbun mayyit, orang yang hatinya mati, jasadnya manusia tapi kelakuannya bejat, rusak, berlawanan dengan yang Allah sukai. Dua, qalbun marid, orang yang hatinya sakit, dia Islam, dia sholat, dia saum, dia ngaji, tapi berpenyakit hatinya. Apa cirinya? GTA, galau tiada akhir, liwe, lieur wae. Jadi orang yang berpenyakit hati tidak pernah tenang, selalu cemas dengan yang belum terjadi, kecewa, sedih, sakit hati dengan yang sudah terjadi, dan hari ini capek lahir batin. Itu ciri orang berpenyakit, nggak ada tenangnya walaupun dia sholat, saum. Yang ketiga adalah qalbun salim, orang yang hatinya selamat, sehat, bersih, dan yang jumpa dengan Allah tuh nanti yang qalbun salim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat, hari tiada manfaat harta dan anak-anakmu kecuali yang menghadap Allah dengan qalbun salim. Jadi orang yang bahagia itu namanya qalbun salim. Orang yang akhlaknya mulia itu karena qalbun salim. Orang yang masuk surga itu yang memiliki qalbun salim. Pertanyaan, Bapak, Ibu, kira-kira sudah siapa? Bapak, Ibu, kira-kira yang mana qalbun mayit, qalbun marid, qalbun salim? Oh, ini qalbun salim. Saya lupa. Ciri orang berpenyakit lahir ngaku, saya pusing, saya mules, saya sakit gigi. Penyakit lahir ngaku. Kalau orang yang berpenyakit hati tidak mau ngaku, itu saya lupa ya. Tidak ada yang ngaku saya sombong,
saya munafik, tidak ada, ya. Nggak mau ngaku aja. Orang yang berpenyakit hati itu cirinya ngaku baik. Jadi mana yang ini kolbun apa nih? Kolbun mayit, kolbun salim, kolbun marid. Tetap yang ngakunya kolbun salim. Coba acungkan tangan yang tidak punya dosa. Nggak ada. Acungkan tangan yang dosanya sedikit. Nggak ada. Yang lewat kolbun salim. Acungkan tangan yang dosanya sedang, masih bertahan, selesai, nggak ada kolbun salim. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa, malah gembira lagi. Jangan suka ngaku-ngaku lah, banyak dosa ngaku kolbun salim, ya nggak? Nah, berikut ini sesuai judul, penyakit hati. Jadi kita berpenyakit hati tidak? Jawab. Ya, penyakit hati yang dibahas kali ini adalah penyakit namanya tengil. Apa? T-nya takabur, ulangi. T, E-nya egois, N-nya norak, G-nya galak, I-nya iri dengki, L-nya licik. Apa penyakit tengil? T-nya apa? E, N, G, I, L. Jangan ingat orang lain. Ini persis banget tetangga saya. Kata tetangganya, ya Allah, ini ceramah buat yang di sebelah saya. Pantangan terbesar pengajian ini, jangan ingat dosa orang lain, hanya ingat diri sendiri. Maaf ya, karena kursinya pendek, kalau saya duduk itu nggak kelihatan. Kalau saya berdiri, saya yang capek. Ini maaf ya, saya maraton ceramahnya. Gak apa-apa begini ya, seumur-umur saya baru ceramah kayak gini nih. T, takabur. Dalilnya la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Man kana, barang siapa, man kana mitqala dzarratin min kibr, yang di dalam hatinya ada sombong walaupun sebesar atom, sebesar zarah, tidak akan masuk surga yang di hatinya ada sombong walaupun kecil. Hati-hati nih Bu, sholat jalan, segala jalan, tapi sombong, la yadkhulul jannah. Ini penting. Apa ciri orang yang sombong? Dua. Berapa? Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Ulangi. Orang sombong tidak suka kepada agama, gak akan datang ke majelis ilmu, enggak. Tidak suka kepada Quran. Enak anak kecil mah, gak punya dosa. Kalau lihat yang kecil, dosanya nggak ada. Remaja dosanya sedikit. Kita nggak boleh meremehkan. Kalau kita meninggal bareng, ada kemungkinan yang mudah ke surga, ya kan? Nah, lihat yang tua-tua, oh berarti ini banyak pahalanya, ya. Gitu. Jadi kita tidak meremehkan orang. Lihat yang berbuat dosa, jangan-jangan dosa itu yang mengantarkan tobat nasuha. Ada orang jadi mulia gara-gara tobat. Ini ada ibu-ibu masuk ke ini mikrofon Bu. Halo. Udah belum ini?
Lanjut. Sir, ada yang mikrofon, ibu-ibu pegang mikrofon nggak? Di mana nih? Suaranya masuk? Ya udah. Terserah ibu, kalau ibu bahagia sok main-main. Saya emang nggak mau bertengkar. Bu, ibu, ciri orang sombong yang pertama apa? Menolak kebenaran. Tidak mau datang ke majelis taklim, tidak mau baca Quran, tidak mau dengar hadis Nabi, tidak suka kepada para ulama. Kalau dikasih tahu ngeyel, dia lebih marah. Kalau dikritik marah, dinasehatin ngambek. Pokoknya orang-orang sombong tuh cirinya dia aja merasa udah benar. Boleh ini saya minta saran. Ini ada mikrofon satu lagi nih. Di mana ya? Ada di atas di mana? Nggak usah ribut, Bu. Akhlak, Bu. Nah. Ya udah. Nah udah mati. Oh ada di sana? Ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting udah balik. Tanya jawabnya kapan? Nanti ya. Nanti aja diambilnya ya. Oh, anak soleha. Udah nggak usah rewel, tinggal salam aja ya kan? Akhlak hadirin, nggak boleh begitu. Akhlak itu respon spontan. Kalau lagi begini nggak kelihatan akhlaknya, ini lagi setel soleh ya kan? Nanti kalau ada kejadian yang tidak diduga, baik yang disuka atau yang tidak disuka, ketahuan akhlaknya. Lagi duduk ada yang kentut, ketahuan akhlak. Kalau yang akhlaknya bagus, tuh alhamdulillah telinga saya masih normal, bisa mendengar suara selembut ini. Pas bau, alhamdulillah saya tidak kena COVID. Kalau yang akhlaknya jelek, Bu, jangan kentut. Bagaimana jangan, udah. Tapi kan bau, berarti udah kesedot ya kan? Nggak bisa dipulangin. Udah nggak usah rewel, berbaik sangka. Nggak mungkin si ibu rencana buang angin di sini ya kan? Hanya udah nggak ketahan aja. Harusnya kita syukur. Kita bukan kita yang kentut, betul tidak? Jaga perasaannya, tenang aja Bu, nggak jelas kok suaranya. Jadi beliau tenang, akhlak, benar? Ban meletus, wah cilaka, akhlak cilaka. Bagaimana yang akhlaknya baik? Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Wah Pak, ban meletus, iya Bu, segalanya juga ada waktunya. Kenapa kok ban kita yang meletus? Karena ada rezeki tukang tambal ban di dompet kita. Tapi ini masih jauh Bu, Pak, tukang tambal bannya. Berarti kita harus olahraga, ngedorong motor. Beres. Ini gimana nih Ibu? Halo? Bu, kasihan. Halo, bawa Mbak. Halo Bu. Ini yang tim sedekah harus sekarang enggak? Di dalam teori pidato, kalau ada yang bergerak, semua orang akan lihat yang bergerak. Saya nggak ada yang dengar. Ibu, itu yang bawa kotak nanti lagi kan bisa ya? Bisa nggak nanti lagi? Bisa kan? Satu, yang lain jadi tidak fokus. Yang kedua, kasihan yang bawa-bawa infak itu nggak dapat ilmu. Nanti aja, ya. Nah, lebih fokus gini. Oh iya, kalau saya dengar ada yang ngobrol, saya pasti diem untuk menghormati yang ngobrol, ya. Ibu udah yang sedekah-sedekah, teh, Mbak.
Duduk aja dulu ya. Please tolong, waktunya cuma sampai jam 1 katanya ya. Agak susah kan cari jadwal ini, betul? Dengerin aja semuanya ya. Mau infak bagus, tapi ada waktunya. Karena saya lagi ngebahas akhlak, jadi saya nggak boleh jengkel aja. Nggak kelihatan marah kan? Bayangin Pak, pujian akhlak lagi ngimamin tuh tengot ya kan. Ya, show must go on. Jadi Nabi Adam bikin dosa, iblis bikin dosa juga. Nabi Adam diampuni, iblis dilaknat selama-lamanya. Apa yang membedakan? Dosanya. Nabi Adam itu nggak nyangka di sorga ada yang bakal ngebohong, nurut aja sama iblis. Si iblis yang bohong. Iblis dosanya sombong, aba wastakbaro. Jadi saja dilaknat. Makanya hati-hati Bu, Pak, yang sombong-sombong mah nggak akan selamat. Firaun sombong habis, Namrud sombong habis, Abu Jahal sombong habis. Di Indonesia juga yang sombong-sombong mengejungkel, sama di kampung kita juga. Orang sombong itu tidak bahagia hidupnya, karena dia selalu ingin kelihatan paling hebat. Dia menuntut orang lain menghormati dirinya, padahal apa yang mau disombongin? Asalnya setetes mani, ujungnya jadi bangkai, kemana-mana bawa kotoran, ya kan? Kita dihormati orang lain bukan karena terhormat, kita dihormati orang lain karena Allah menutupi aib, dosa, kejelekan, kesalahan kita. Benar? Kalau dibuka, tadi banyak dosa kan? Kalau tiap satu dosa dibalas oleh Allah ngeluarin satu belatung, seperti apa diri kita? Menjijikkan kita ini. Untung ditutupin oleh Allah. Benar? Kalau orang lain menghina kita, gak ada apa-apanya dibanding kehinaan kita yang sebenarnya. Tuh si ibu si banyak omong, sabar atau syukur? Syukur. Hanya disebut si banyak omong, berarti si ibu yang menghina nggak tahu ibu banyak hutang, banyak cicilan, banyak aib, banyak dosa, banyak ketombe, banyak bekas koreng. Iya kan? Benar? Awas, petantang petenteng dibuka oleh Allah, aibnya habis kita ini. Lihat tuh di media, pejabat-pejabat dihormat, buka aibnya nyungsep seketika. Tawadu itu gimana caranya? Caranya yang pertama, orang yang tawadu itu harus senang mendapatkan nasihat, senang mendapatkan saran, kritik, koreksi sebagai terkabulnya doa. Bukankah kita doa ihdinas siratal mustaqim, minta petunjuk Allah ke jalan yang lurus? Sekarang Allah menggerakkan suami, ustadz, anak, istri ngasih tahu, itu harusnya disyukuri. Dan ada suami yang, Bu, ibu mah pengajian tuh rajin kayak makan obat, tapi yang berubah kok cuma seragamnya, kelakuannya tetap nggak berubah. Ibu bersyukur atau ngambek? Syukur dong, ada yang ngasih tahu. Coba ada upil di hidung, maunya dipuji atau dikoreksi? Oh, hidung ibu bercahaya, cemerlang, nggak ada gunanya. Yang berguna itu dikasih tahu, Bu, ada upil. Benar? Ciri orang rendah hati itu senang dinasehati, senang ke majelis taklim, senang dapat koreksi, bahkan bersyukur, tuh tawadu. Itu bersih hatinya. Dan yang kedua, tidak melihat orang lain lebih rendah dari dirinya.
Lihat yang muda-muda, ini dosanya masih dikit, lebih mulia dari saya. Lihat yang sepuh-sepuh, ini amalnya lebih banyak. Lihat yang tergelincir berbuat dosa, jangan-jangan tidak tahu itu dosa. Tapi kalau udah tahu, siapa tahu karena dosa ini jadi tobat nasuha. Kan ada tuh ibu-ibu gara-gara bikin salah di penjara, tahu-tahu di penjara jadi hafal Quran. Pernah dengar itu? Tuh, gara-gara kesalahan di penjara jadi hafal Quran. Kenapa ibu-ibu belum hafal Quran? Karena belum akhlak belum menghafal atau sederhana, pakai belum di penjara. Kata saya juga respon spontan, nggak kira-kira. Emang harus di penjara dulu baru hafal Quran? Udah, jangan lihat orang lain lebih rendah dari diri kita. Keluar dari rumah tuh jangan meremehkan siapapun, pasti nyaman. Makin kita suka menghormati, makin bahagia. Makin ingin dihormati, makin tidak bahagia. Orang-orang yang menuntut penghormatan padahal tidak layak dihormati, pasti hidupnya tidak berakhlakul karimah. Makin tinggi jabatan itu justru harus makin bisa menghormati. Jelas? Hati-hati, jangan memandang remeh. Yang punya pembantu, jangan meremehkan pembantu. Karena ibu dengan pembantu tuh hanya masalah takdir aja. Kalau ibu lagi di orang tua pembantu, ibu lagi ngepel sekarang. Ya, jangan suka meremehkan orang lain. Dan kita tidak tahu kedudukan seseorang di sisi Allah. Siapa tahu orang yang kita remehkan itu orang yang tahajudnya lebih bagus dari kita, yang doanya lebih diijabah, yang berbakti ke orang tuanya sungguh-sungguh. Siapa tahu yang diremehkan itu orang yang berderajat tinggi karena hidupnya susah. Hati-hati, tidak pernah beruntung orang yang menganggap remeh orang lain. Wa ma tawadu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Dia adalah orang yang rendah hati kecuali Allah mengangkat derajatnya. Jangan sombong. 2, egois. Penyakit orang yang egois, yang mementingkan diri sendiri sampai mengorbankan orang lain. Koruptor egois tidak? Kira-kira bahagia tidak hidupnya? Tidak akan pernah bahagia. Karena bahagia itu cuma 2 kuncinya, iman dan amal soleh. Korupsi bukan amal soleh, pasti tidak bahagia, pasti. Orang yang suka nyakitin orang lain tidak akan bahagia. Dalam Islam, bahagia itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang bakal dibahagiakan oleh Allah itu yang senang berbuat. Kita tidak mulia dengan apa yang kita kumpulkan, tapi kita akan mulia dengan apa yang bisa kita berikan. Tidak ada bahagia orang pelit. Bahagia itu alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Ciri ahli takwa, ciri ahli surga. Ali Imran 134 adalah orang yang senang berinfak dalam lapang dan sempit. Salah. Bahagia ngumpulin uang tuh nggak ada bahagianya. Bahagia tuh banyak sedekahnya, banyak nolong orang, banyak berbuat baik. Bahagia itu dengan membahagiakan, bukan dibahagiakan. Ibu ingin dibahagiakan, pasti ibu tidak bahagia. Kalau ibu ingin bahagia, ibulah yang bisa membahagiakan. Beneran, hukumnya begitu. Amalan yang paling dicintai Allah adalah memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain.
Lelaki, dengerin, Bu, jangan berharap dibahagiakan oleh suami, karena suami ibu boro-boro ngebahagiakan istrinya, ngebahagiakan diri sendiri aja susah, benar kan Pak? Ini wajah-wajah yang tidak bisa diharapkan. Serius, makin ingin dibahagiakan makin tidak bahagia, makin ingin dipuji, makin ingin dihormati, makin ingin dikagumi, makin ingin diberi, makin sering sakit hati. Coba ibu periksa, kalau ibu lagi sedih, lagi sakit hati, periksa aja, pasti lagi ngarep-ngarep sesuatu dari makhluk. Benar atau benar? Salah konsepnya. Bahagia itu membahagiakan. Pak, Bapak, mau bahagia? Jawab, mau bahagia tidak? Jangan ngarep apa-apa dari istri, ngarep-ngarep dari Allah. Bangun tidur, Bapak rapikan tempat tidur sendiri. Dengerin Bu, saya lagi ngomong sama lelaki nih. Bapak lihat, tapi sing ikhlas ya Pak ya. Rapikan tempat tidur yang rapi. Istri keluar dari kamar mandi habis wudhu, udah bersih. Bapak cepat ke tempat ke meja makan, siapkan air hangat untuk istri. Apa ini Pak? Begitu. Kalau mau pergi jangan ditinggal. Kalau mau naik mobil bukakan pintunya. Kalau habis makan cuci piring sendiri. Bekas istri kita cucikan. Kalau kita ke kamar mandi, sebelum keluar kamar mandi kita gosek dulu. Itu lelaki sejati. Ibu, kalau suami ibu seperti itu, ibu kagum tidak? Ibu senang tidak? Ibu hormat tidak? Kalau suami memuliakan ibu kayak gitu, ibu mau berbuat apa ke suami? Lebih berbuat lagi kan? Dengerin tuh Pak. Coba Bapak kalau cuma nyuruh aja, enak istri itu. Benar Bu? Serius. Ini serius hadirin. Lelaki dengerin. Rasulullah tuh ngepel, beres-beres, nyapu, ngejahit sendiri. Memang begitu. Jangan mentang-mentang jadi lelaki nyusahin. Jangan. Kita yang paling berkorban di rumah tuh. Kenapa jadi pada cemberut begini? Yang ini senyum, yang ini cemberut. Apa? Istri ngapain? Cobain dulu. Banyak alasan, akhlak. Udah dibilangin tadi banyak alasan tuh ciri-ciri akhlak jelek. Lakukan Pak dengan ikhlas. Bapak lihat nanti Pak, kalau ikhlas ya istri pasti respect ke suami. Nggak usah banyak nasihat sama istri Pak, nggak usah. Nasihat Bapak nggak terlalu hebat, karena istri udah tahu modal Bapak. Gua nggak ngepek, nggak ngepek. Mau nasihat apa? Istri udah tahu modal Bapak ya. Lakukan yang terbaik. Dalilnya Al-Baqarah 195. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuatlah yang terbaik, karena Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Tuh, akhlak tuh berbuat. Ibu terserah ibu lah. Kalau ibu mau baik, sok. Kalau nggak baik ya tinggal Bapak tafakuri aja ya. Istiqoroh. Terus kan, udah habis belum waktunya? Ini akhlak. Jawabnya yang enak, bro. Kenapa sih harus marah? Siapa yang mau udahan? Saya kan cuma nanya. Ini nih berat daerah ini nih.
3 apa? Kalau mau sedekah nggak usah kebanyakan mikir ya. Kalau kebanyakan mikir biasanya jadi kikir. Ingat loh, rezeki kita tuh ada 3. Yang dimakan jadi kotoran, rezeki. Yang dipakai jadi usang, itu rezeki. Dan yang dinafkahkan di jalan Allah, itu rezeki. Yang disimpan cuman ngaku-ngaku, belum tentu rezeki. Dimakan enggak, dipakai enggak, dilihat juga enggak, ya kan? Baru jadi rezeki itu kalau udah dinafkahkan di jalan Allah. Bapak, sedekah yang utama tuh kepada keluarga, ke istri. Maka kalau istri minta apa-apa, gak usah ditolak. Gak usah tepuk tangan, akhlak itu. Gak ada tepuk tangan di masjid. Alhamdulillah gitu Bu. Saking jarang ditraktir kayak gitu nih Pak. Sebelum ke orang lain, yang paling utama ke istri Pak. Kalau istri minta apa-apa, sepanjang tidak yang haram, dan insya Allah Bu, Pak beliin tas dong seperti orang lain, insya Allah Bu. Kapan dong beli, sok atau ibu milih mana ibu mau yang mana. Kalau udah dapat kasih tahu bapak nanti. Bapak tinggal sholat 2 rakaat, minta ke Allah, ya Allah, dari mana buat bayarnya. Kalau memang nggak ada rezekinya, buatlah istri saya nggak ada yang bagus tasnya. Tolonglah ya Allah, hanya Engkau yang bisa melunakkan hati. Gitu. Bagaimana Bu? Ada nggak kan jelek-jelek Pak? Ada yang cocok? Alhamdulillah. Bapak niat baik, beres. Jangan ribut lah, ya. Udah tua ribut lagi, nggak jelas sama sekali. 3, Nora. Nora itu apa? Ria. Ria itu pengen dipuji orang. Selamat menderita bagi orang yang sibuk pengen dipuji orang lain, tidak bahagia, susah bahagia. Orang yang pengen dipuji orang lain itu hidupnya ngebangun casing. Padahal Allah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah sesungguhnya Allah tidak lihat rupamu dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Bu, Ibu, tahu nggak salah satu yang membuat ibu susah bahagia? Centil. Jujur, khusyuan mana? Sholat atau dandan? Semua. Bukan, bolehkah wanita ingin kelihatan cantik? Untuk siapa? Suami siapa? Bohong lagi di masjid. Kita kebagian sisa, ya kan Pak? Kondangan, dandan, stakar kebek. Buat ketemu siapa? Kenapa giliran pulang dari undangan kerudung dibuka? Ini lipstik di hidung, keluar pakai minyak wangi, pulang bau ketek. Bu, jangan centil lah, capek Bu. Pengen kelihatan langsing, capek jadi jarang napas, ya kan? Pengen kelihatan putih direndam, pengen kelihatan kaya, banyak cicilan. Kalau hidup mau bahagia, sibuk ingin dipuji Allah, bukan sibuk ingin dipuji orang. Kalau sibuk pengen dipuji orang, pasti banyak sakit hati. Karena orang belum tentu muji, bahkan nyaci. Udah capek-capek beli tas bagus, disangka tas KW, padahal asli, nggak ada yang mau ngaku, sakit hati. Segala dicicil demi dipuji orang.
Padahal yang muji nggak pernah bantuin cicilannya. Capek. Halo? Biasa-biasa aja hidup mah. Yang jadi orang ikhlas yang bahagia. Kalau udah dandan, gak usah nanya sama suami, Mas, gimana penampilan saya? Itu masalah baru. Jujur loh Mas, nyebut cakep nggak begitu, nyebut jelek nggak tega. Dandan mah dandan aja, nggak usah pengen dipuji, benar? Capek pengen dipuji teh. Kenapa dong pakai sorban? Biarin, ini sorban saya ya nggak? Sorban saya, kepala saya. Apakah buat dipuji? Belum tentu orang muji. Ada yang nyangka, ini kayak pangeran di Ponorogo. Ada yang kenapa itu Ustadz habis kecelakaan disangkanya perban, ya udah. Ada juga yang nyeletuk, ini niru Jimmy, katanya terbalik. Ya udahlah, nggak apa-apa, terserah aja. Bu, Ibu, mau bahagia? Udahlah, nggak usah ribet dengan penilaian makhluk. Capek. Ada ibu-ibu rumahnya di Perumnas, bapaknya pensiun. Suami bilang gini, maafin saya ya. Apa yang mau dimaafin? Ya, di Perumnas ini cuman rumah kita yang masih ori, nggak dibangun apapun, nggak ada pagarnya juga. Bukannya nggak pengen, cuma bapak nggak punya duit buat ngebangun rumah ini. Pak, nggak boleh ngomong gitu. Alhamdulillah Allah nitipin rumah, orang lain nggak punya rumah, yang ngontrak, yang di tenda, kurang apa? Ya tapi rumah kita sederhana. Alhamdulillah sederhana. Kenapa alhamdulillah? Dengan sederhana begini kita jadi susah sombongnya. Dikasih bagus kita bisa sombong. Yang kedua, dengan sederhana, nggak ada yang iri dengki sama kita. Siapa yang pengen punya rumah seperti kita, ya kan? Yang ketiga, gampang ngurusnya, beres. Yang keempat, nggak diminatin maling. Nggak pernah rumah kita kemalingan, walaupun pintu nggak dikunci, maling juga prihatin. Dan Pak, kita bakal mati, kita bakal dihisab. Insya Allah kalau rumah kita seperti ini, hisabnya juga ringan. Piring 4, sendok 5, sofa tidak ada juga tikar, ringkas, benar? Makin mahal, makin keren, makin bagus, aslinya makin nyiksa. Ya, kesiksa pengen pamer, kesiksa takut rusak, kesiksa takut hilang. Tahu siapa yang paling gelisah di sini, tahu nggak? Yang kesini pakai selop baru, mahal dan belum lunas, pasti nggak tenang hidupnya. Benar? Yang kesini pakai sendal jepit, kiri dua-duanya jernih. Gitu. Ini serius hadirin. Bu, Pak, mau bahagia? Sibuk ingin dipuji Allah. Orang yang tukang ria gak ada bahagianya. Jangan ingin dipuji, jangan takut dicaci. Ulangi. Ada ya di ruangan ini ya seseorang, dia udah pernah dipuji rame-rame, udah gitu dicaci maki rame-rame. Diam ya. Nih saya mau sumpah demi Allah Pak, demi Allah, ini Allah lagi ngedengerin, dipuji rame-rame, dikagumi orang rame-rame, dihormati rame-rame, jauh lebih bahaya dibanding dicaci maki. Orang yang kebiasaan dipuji dan selalu ingin dipuji dekat sekali dengan perilaku munafik.
hanya ngebagus-bagus topeng. Tapi orang yang benar-benar sadar karena dicaci, dia jauh lebih nginjak bumi daripada orang yang ngapung tapi tidak tahu diri. Hati-hati. Terima kasih ya Bu ya, yang udah pernah nyaci saya. Ada ibu-ibu dari Surabaya datang, saya jauh-jauh dari Surabaya. Oh iya Bu, ada yang bisa dibantu? Maafin saya ya. Loh, tadi juga ketemu udah minta maaf. Saya dulu lah suka ngomongin ya udah Bu, nggak apa-apa, sayanya juga nggak kepikiran, nggak sakit hati. Oh bukan itu masalahnya. Apa masalahnya? Kata Ustadz di pengajian kami, kalau kita bergibah sama yang digibahin. Nah saya jauh-jauh ke sini, balikinlah pahala saya. Gimana ngebalikinnya? Makanya jangan suka ikut campur, mikirin suami orang, urus suami sendiri. Yang ada aja nggak keurus, yang apa? Galak. Bu, Ibu, banyak nih orang Islam yang sholat ke masjid, ikut pengajian, rajin ngaji, umroh, tapi suka marah-marah. Ini nggak cocok dengan ketentuan agama. Buka Ali Imran 134. Ciri orang yang bakal jadi ahli surga. Ciri ahli takwa yang di dunia ini, orang ini bakal disayang Allah. Cirinya Ali Imran 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, senang berinfak dalam lapang dan sempit, wal kadhiminal ghaidh, bisa menahan amarah. Orang takwa itu cirinya bisa menahan amarah. Wal afina 'anin nas, memaafkan orang-orang. Enggak ada dendam, enggak ada sakit hati ke saudaranya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Ini paketnya: tahan marah, memaafkan, berbuat baik. Itu ciri ahli surga. Bu, lelaki, dengerin ya, catat nih. Bu, Ibu, kalau ibu melakukan kesalahan, maunya dimarah oleh suami, dicuekin, atau dinasehati dengan lemah lembut? Jawab. Semua harus jawab. Dimarah mau tidak? Dicuekin mau tidak? Maunya apa? Dinasehati dengan lemah lembut. Lelaki, catat. Kalau istri salah, jangan marah. Dinasehatinya mau di depan anak-anak, orang-orang, atau secara pribadi. Kenapa nggak mau di depan orang? Catat. Jangan suka nasehatin istri di depan anak-anak. Itu mempermalukan, tahu? Gitu Bu. Nasehatnya mau panjang lebar atau ringkes? Mau bertele-tele atau simpel? Mau diungkit-ungkit yang lalu atau jangan? Dengerin. Jangan bertele-tele. Jangan terus-terusan ngomel, gitu ya Bu. Dan jangan ngungkit-ngungkit. Gitu Bu. Udah gitu ibu mau dimaafkan enggak? Dimaafkannya sesudah minta maaf atau sebelum minta maaf? Sesudah minta maaf atau sebelum minta maaf? Maafkan sebelum minta maaf. Oke,
Udah dimaafkan oleh suami, terus mau nggak ibu dikasih uang tambahan oleh suami? Mau bu? Kasih duit. Traktir apa maunya gitu bu? Udah gitu, yang terakhir suami terus minta maaf ke ibu. Bu, maafkan saya sebagai suami belum jadi suami yang baik, belum jadi contoh. Gimana bu? Mau tidak begitu? Mau tidak? Kalau suami ibu seperti itu, keren tidak? Hebat tidak? Mengagumkan tidak? Ibu bangga tidak? Bangga tidak? Mau gimana kalau suami ibu sebaik itu? Ibu mau gimana coba? Mau apa bu? Ibu mau memuliakan? Mau patuh ke suami? Mau berbuat baik ke suami? Mau ngomel-ngomel tidak? Catat. Jelas tidak Pak? Cara yang paling gampang ngerubah istri adalah kita jadi ahli takwa. Tuh yang tadi tuh ciri-ciri ahli takwa, Ali Imran 134, 135. Kalau bapak ngamalkan, tuh janjinya istri bakal kagum, bakal hormat, bakal respect, gak berani ngomel-ngomel. Ya kan bu? Energi saya nih sampai lemas begini. Jelas pak. Mikir lelaki. Pertanyaan terakhir ya bu, kalau ibu sama suami gitu enggak? Itu dia masalahnya. Ibunya enggak bertakwa. Oh, suka nyebut serigala segala pak. Siapa yang milih dulu ya? Bu, ibu, coba ibu yang kayak gitu. Suami salah, ibu tidak marah-marah. Ya udah, sok marah-marah sana ya. Saya emang nggak mau dikasih tahu ngelawan terus ini. Gimana oleh suaminya, ini kan oleh saya aja ngebantah gini. Akhlak itu teh akhlak kok. Bu, kalau suami ibu bikin salah, ibu tidak marah-marah, juga tidak cuek. Ibu bicara lemah lembut, tidak di depan anak-anak. Kemudian ibu maafkan suaminya, terus ibu ngasih hadiah apa aja lah yang bikin suami senang ya nggak. Terus ibu minta maaf. Itu ahli takwa, ngejungkel suami itu bu, dibanding diomelin, diungkit-ungkit terus ya. Keahlian ibu kan ngungkit-ngungkit. Dah, kenapa saya jadi emosi begini aja? Udah jam 1 nih. Itu saya kan udah lihat di situ tulisannya jam 11 sampai jam 1. Hah? Udah, saya mau pulang udah. Siapa yang nulis? Minta maaf. Saya pengen duduk Aduh, ini enak duduk. Gak boleh mengeluh walaupun capek Pak. Karena mengeluh itu ciri orang yang gak ridho ke takdir. Nggak kelihatan capek kan? Jadi acaranya maraton Pak. Alhamdulillah. Besok mungkin udah mati. Ya, ini amal harus maksimal. Udah nggak usah marah-marah. Tegas dan santun. Apa bedanya? Kalau tegas itu dua. Satu bukti, yang kedua aturan. Prank, piring pecah. Apa itu? Kamu mau menghancurkan keluarga ibu ya? Banting aja terus. Ini marah atau tegas? Kalau orang marah tuh nggak jelas, Pak. Nggak jelas. Jadi agak error otaknya tuh. Akalnya jadi turun. Ngomongnya nggak jelas. Wajah jadi jelek. Kelakuan nggak bagus. Kalau yang tegas begini, prank, suara apa bi, pasti fakta yang dicari dan atur. Maaf bu, barusan piring pecah lagi. Oh iya, gimana ceritanya? Barusan saya lagi bete, saya banting aja piring.
piring yang keberapa? Maaf ya Bu, piring terakhir. Oh jadi udah habis 2 losin? Iya Bu, astaga penghabisan. Bi, ingat nggak perjanjian kerja di rumah Ibu? Ingat Bu, coba sebutkan. Kalau piring, gelas, pisin pecah 2 lusin, maka saya harus berhenti kerja di sini. Bibi ngerti nggak apa yang terjadi sekarang? Iya Bu, saya ngerti. Berarti saya harus udahan kerja di rumah. Nah, itu kesepakatan kita. Maaf ya Bi, ini sekedarnya uang buat pesangon. Siapa tahu nanti Bibi sambil nyari kerja perlu. Bi, terima kasih ya, seminggu Bibi kerja di rumah saya. Banyak sekali kesan yang mendalam. Mudah-mudahan Bibi punya tempat kerjaan baru yang lebih baik. Hati-hati ya Bi. Mudah-mudahan di tempat baru piringnya terbuat dari baja. Nah, itu marah. Nggak boleh ya. Relax ya. Saya kalau ngajar santri gitu Bu. Santri kalau lagi ngajar kan banyak. Santri boleh ngobrol, tapi yang ngobrol harus berdiri. Setuju tidak? Setuju. Ada yang keberatan? Tidak. Kalau yang ngobrolnya kelas 3 berarti berdirinya di kolam. Pas di masjid itu di depannya ada kolam. Keberatan tidak? Tidak. Setuju ya? Setuju. Udah selesai. Lagi ceramah, misalkan ada yang ngobrol, tinggal diam. Barusan dengar ada yang ngobrol. Silakan acungkan tangan, mungkin punya alasan. Yang ngacung. Terima kasih deh, udah jujur, udah ngacung. Ngobrolnya penting atau tidak? Nggak penting. Jadi gimana bagusnya? Ya saya salah. Berdiri. Sama siapa ngobrolnya? Sama adekmu. Kemana kau jalan? Mau ke kolam. Kenapa? Saya kelas 3. Oh ya, masuk dia ke kolam. Dek, maaf ya, sakit hati enggak? Enggak, ini salah saya. Perlu temenin di kolam? Enggak apa-apa. Beres. Diamnya di kolam sampai selesai. Nanti kalau udah, maafkan ayah deh. Enggak apa-apa. Saya yang salah kok. Beres. Nggak usah pakai, ini anak siapa? Nanti nggak enak ngomong gitu ya. Tahu-tahu anak ketua yayasan. Nggak usah marah-marah. Habis nih ceramah nih. Apa iri dengki. SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Tetangga ganti TV, kita ganti penyakit. Tetangga naik haji, kita naik tensi. Nggak nyambung. Ngapain ribet dengan rezeki orang? Jangankan sekampung, seibu sebapak aja beda-beda takdirnya. Sesuka Allah, benar? Nggak boleh ngebanding-bandingin, nggak ada kerjaan. Ngapain sampai noongin rumah tetangga, sampai copot gordeng gitu? Terserah Allah mau ngasih apa aja ke siapa aja. Kita menyukurin yang ada aja. Kalaupun pengen seperti yang orang lain, ya tinggal minta sama Allah. Tapi tetangga itu TV-nya beli yang gede, mau gede, deketin yang ada. Gede juga ya kan? Sekarang TV diganti gede, nontonnya dari jauh, sama aja. Allah, udah nggak usah ribet, Bu, Mak. Nih sebentar lagi kita memasuki Mudengnas namanya. Tahu? Musim dengki nasional. Pilkadal, pilpres, biasa-biasa aja. Nggak usah ribet, jangan kayak dulu-dulu ada apa kecebong, kampret. Sekarang kan udah bersatu, namanya kecepret, ya. Loh, iya kan? Udahlah, relax aja, Bu, Pak, pilpres relax, ya. Jangan berantem. Saya mah enggak. Saya bukan tim siapapun. Saya cuma mau ngajak kita ini akur.
Jangan stres. Bu, nggak usah ribet, jangan stres. Karena capresnya bukan suami ibu kan? Tenang aja. Yang kedua, jangan stres. Karena kita belum tentu hidup tahun depan. Benar? Kalau Januari meninggal, tetap aja nggak nyoblos. Yang ketiga, Tuhan kita itu Allah, bukan presiden. Dari dulu juga udah ganti-ganti presiden, tetap aja kita jadi tua, ya kan? Benar? Saya pernah lihat tayangan viral kakek-kakek, kek apa? Menurut kakek enakan mana kek? Zaman Soeharto atau zaman Pak Jokowi? Jelas dong, enakan zaman Pak Soeharto. Emang kenapa kek? Dulu kan istri saya masih muda. Si kakek error, nanya kemana jawab kemana. Ngeres aja kaki. Jadi tua tuh dinikmati. Saya juga udah tua sekarang. Udah 62, cucu udah 17. Setahun lagi 63, ya kan? Setahun lagi loh 63. Siap-siap. Enggak usah takut pulang. Namanya juga pulang. Harusnya kita senang bisa pulang, benar? Bisa ketemu Allah nanti, pencipta kita yang maha baik. Lihat di Palestina, orang-orang nggak ada yang takut mati. Mati itu udah pasti dan ada waktunya. Siap-siap aja, nggak usah capek-capek motorin hati sebelah ke orang lain. Mau ngapain? Kita dengki juga nggak akan pindah ke kita rezekinya, benar? Tenang aja. Negeri ini 270 juta rakyatnya. Kita perlu pemimpin yang dibimbing oleh Allah supaya bisa ngurus negeri ini benar. Dan itu kuncinya adalah pemimpin yang bertakwa kepada Allah. Kalau saya akan milih yang bertakwa, yang yakin ke Allah, yang sholatnya bagus, yang benar-benar bisa menahan amarah sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Perkara nanti jadinya siapa terserah Allah. Yang penting kita jadi amal soleh gitu, nggak usah berantem. Kalau orang lain beda pilihan yang nggak apa-apa, nggak usah ribet. Kalau yang nanti jadi bukan pilihan nggak apa-apa, tinggal doakan kebaikan aja terus. Kita mah hanya mau berbuat baik. Setuju? Kenapa amin-amin terus ini? Serba salah saya ini, saya ceramahnya bener lempeng. Terserah. Dan mudah-mudahan yang terakhir, ampun ceramah ini yang terakhir apa? Licik. Lawannya licik apa? Jujur. Dengerin ini hadisnya. Alaikum bisidqi. Hendaklah kalian jadi orang yang jujur. Karena dari sidik yahdi ilal birri. Jadi jujur mengantarkan kepada kebaikan, dari kebaikan albirra yahdi ilal jannah, mengantarkan surga. Ini tahapannya. Jujur baru bisa jadi orang baik baru bisa masuk surga. Kalau tidak punya jujur, susah jadi orang baik. Negara kita sepertinya masih lama jadi negara yang baik karena masih banyak yang tidak jujur. Benar? Pak, apakah Bapak mau istrinya jujur? Walaupun Bapak lelaki teh walaupun dia nggak jujur tetap mengharapkan istrinya jujur. Jangankan suami, penjahat juga katanya nyari temennya yang jujur. Lo harus jujur lo sama gue. Tapi kata tapi kan kita penjahat Bang. Enggak apa-apa, yang penting jujur. Raja penjahat sakit hati Pak kalau dihianati, benar?
Bayangkan penjahat aja ngarep-ngarep temennya jujur. Bu, ibu, apakah ibu mau punya suami yang jujur? Yang jelas. Apakah ibu mau punya suami yang jujur? Apakah ibu siap kalau suami mengatakan yang sejujur? Memang nggak jelas Kenapa kayak gitu? Apakah ibu mau punya suami jujur? Mau. Apakah ibu siap? Tunggu dulu. Nah, ini Pak, yang bikin bangsa kita kurang jelas tuh Pak. Lelakinya nuntut istri jujur, padahal dia enggak. Istri nuntut suami jujur, giliran jujur kelengar. Jujurnya apa dulu? Ya jujur mah jujur aja. Repot amat hidupnya. Jujur, Bapak, jujur ya. Saya pernah jujur, istri saya nggak percaya. Saya kan mau itikaf, Bu, saya itikaf. Itikaf? Nggak ada sejarahnya sih Bapak itikaf. Giliran mau soleh dicurigai. Asli Bu, saya mau itikaf, gak percaya. Kalau mau keluyuran gak usah sok soleh lah. Aduh, Jumatan aja langka itikaf. Justru itu Bu, saya udah lama ngaco, pengen tobat. Gak usah banyak alasan. Besok pagi pulang dari kemana Pak keluyuran? Kan udah dibilangin saya ini itikaf. Gak percaya. Ya udah, saya ngomong yang sejujurnya, bukan supaya ibu percaya. Saya ngomong yang sejujurnya karena emang harus ngomong jujur. Allah nyuruh. Ikut-ikutan ceramah si Aagim. Saya juga udah nonton di YouTube, saya lagi yang disalahin. Ya udah, ibu mau percaya atau enggak urusan ibu dengan Allah. Yang penting saya ngomong sejujurnya. Tetap nggak percaya. Ya nggak usah marah-marah. Kalau Bapak jujurnya karena Allah, Allah tahu nggak Bapak itikaf? Allah tahu tidak? Ya udah, kita udah ngomong apa adanya. Orang nggak percaya ya mungkin karena selama ini kita nggak dipercaya. Ya, tukang bohong. Enak aja, masa sekali jujur harus semua orang tahu percaya? Kalau Allah nolong Pak, tiba-tiba si ibu belanja, habis belanja di tukang sayur, Bu, makasih ya ke suaminya. Apa-apaan makasih sama suami saya? Ya kan suami saya diajak itikaf sama suami ibu waktu kemarin malam Ahad, sekarang berubah deh Bu. Suami saya nggak marah-marah, rajin ke masjid, kerjanya minta maaf. Saya senang lihat perubahan suami saya. Makasih ya Bu. Kalau Allah ngebela mah gampang caranya, ya kan? Jadi tahu, oh benar suami saya itikaf. Pulang ke rumah, Pak, maafin saya ya. Saya sudah suudzon sama Bapak. Sekarang ujian buat Bapak, udah dibela oleh Allah. Maafin saya Pak, sudah suudzon. Makanya dari dulu saya gak soleh-soleh tahu. Jangan gitu. Udah ditolong oleh Allah malah sok pintar lagi. Udah Bu, gak apa-apa. Kalau Bapak sih sadar selama ini juga orang yang gak jujur, jadi wajar lah kalau ibu gak percaya. Maafin aja Bu, doain supaya bisa istiqomah. Ya Pak, maafin. Wah, udah enak kalau jujur lawan jujur, ya kan? Terus mau apa lagi ribet dunia ini, Udah segitu aja. Ya kan bikin saya emosi. Mau saya kasih bonus enggak? Ini kemarin waktu haji ada cerita gini. Ada bapak-bapak umur 70 tahun. Sehat, segar, awet muda. Ditanya, kakek umur 70 tahun tapi fresh, segar. Apa rahasianya Mau tahu rahasianya?
Kata si kakek, rahasia saya cuma satu. Apa kek? Saya tidak suka berdebat. Saya tidak mau berbantah-bantahan. Oh gitu kek. Jadi kakek dengan tidak berdebat, tidak berbantah-bantahan, kemudian kakek jadi lebih sehat, jadi awet muda, jadi segar, gitu kek? Iya. Kata saya sih nggak mungkin lah kek, masa kayak gitu kek? Saya setuju dengan pendapat saudara. Iya guys. Udah dibilangin nggak mau berdebat ya kan? Dia nggak setuju ya nggak apa-apa. Halo? Kan si itu yang nanya nggak setuju. Kata saya nggak mungkin. Saya setuju dengan pendapat saudara. Beres. Nggak ada ribet bener. Terus mau ngapain berdebat? Lah dia nggak percaya ya kan? Halo? Makanya, lelaki, kalau kata istri, Pak, ke masjid dong, olahraga, jalan kaki 10 km kuat, bersepeda 50 km kuat. Kenapa ke masjid 50 meter nggak kuat? Di mana sih Pak? Lelaki itu ke masjid, lelaki yang jarang ke masjid, namanya lelaki soleha. Ayo, apa jawaban Bapak? Saya setuju dengan pendapat itu. Enak kan? Enak kan? Ibu juga kalau dinasehatin gitu, Bu, mana dong perubahannya, jangan cuma seragam aja yang berubah. Saya setuju dengan pendapatnya. Ada lagi umur 80 tahun, usianya 80 nih, sama, sehat, seger, fit aja. Kakek seger banget, umur 80, apa rahasianya? Kalau saya kuncinya 2. Apa? 1, saya tidak mau marah kecuali untuk urusan penting. Yang kedua apa kek? Yang kedua, ternyata urusan duniawi ini tidak ada yang penting. Selesai sudah, jadi nggak ngambek. Nggak ada mau ngapain marah-marah. Pak, listrik naik nih Pak, kita jadi 2 juta. Cabut. Atau namanya juga kita yang pakai, masa kita nggak mau bayar? Ini bensin sekarang jadi mahal nih. Dorong, beres. Maksudnya nggak usah lah marah-marah segala macam, benar? Ibu, kerudung kesetrika bolong, kerudung atau kepala yang kesetrika? Kalau cuma kerudung ya udah takdirnya bolong, kenapa repot sih? Jelas enggak? Relax aja, hidup mah kita lagi nunggu mati nih ya. Ribet-ribet amat, besok belum tentu hidup. Serius ini. Udah nulis wasiat belum? Tulis. Udah itu kafan udah diukur belum? Ukur. Ini serius Pak. Allahumma ighfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Tadi saudara tetangga kita 40 sekian tahun, ya benar-benar kita nggak tahu ajal kita, nggak tahu mau ngapain kita rusak hidup kita ini kan, nggak ada bahagia dengan ngomong jelek, pikiran jelek, kelakuan jelek, nggak bahagia. Bahagia itu hanya ada pada iman dan amal soleh. An-Nahl 97. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyanahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki dan perempuan, dan dia beriman kepada Allah, Allah pasti memberikan kepadanya hidup yang bahagia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni seluruh dosa kami, ampuni semua akhlak kami kepada orang tua kami. Ya Allah, ampuni dosa ibu bapak kami. Ya Allah, ampuni dosa kami kepada keluarga. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ampuni ya Allah, kami belum jadi orang tua yang baik.
Ampuni kami banyak memberi contoh yang buruk kepada keluarga. Ampuni kami belum bisa menjaga amanah yang Kau titipkan. Beri kesempatan sisa umur ini kami jadi orang tua yang benar-benar bertakwa kepadamu ya Allah, yang jadi contoh kebaikan bagi keluarga dan keturunan. Titipkan kepada kami anak yang soleh solehah. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar memiliki akhlakul karim. Karuniakan kepada kami iman yang sempurna, doa-doa yang Kau ijabah, ibadah yang khusyuk dan istiqomah. Titipkan kepada kami rezeki yang halal berkah. Lepaskan kami dari lilitan hutang ya Allah. Jangan biarkan kami mati membawa hutang. Ya Rabb, sembuhkan jamaah yang sedang sakit. Jangan biarkan satupun yang sakit kecuali Engkau sembuhkan. Jangan biarkan satupun yang hidupnya resah gelisah kecuali Engkau tenangkan. Jangan biarkan yang memiliki hajat yang baik kecuali Engkau kabulkan. Undang jamaah ini ke Baitullah ya Allah. Jadikan haji hajah yang mabrur. Berikan kepada kami nikmatnya lahir batin sehat walafiat. Kumpulkan kami dengan teman-teman lingkungan yang soleh solehah. Jadikan akhir hayat kami semua husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur muslimina wal muslimat fi Palestin. Tolonglah saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Selamatkan ya Rabb, lindungi ya Allah, kuatkan imannya, turunkan sakinah ketenangan di hatinya ya Allah. Gantikan kesedihan dengan kebahagiaan di sisimu. Gantikan setiap yang kehilangan dengan ganti yang lebih baik. Jadikan yang wafat menjadi syuhada. Ya Allah, cerai-beraikan kaum zalimin ya Allah. Engkaulah yang kuasa meluluh lantakannya. Jangan biarkan kaum zalimin berjaya. Beri kemenangan kepada kaum muttaqin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu, jangan sampai ada manfaatnya majelis ini. Bersyukurlah dengan bersedekah ya. Jangan sampai tidak bersedekah. Petugas sedekah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira, jazakumullah sanil jaza atas pencerahannya pada siang hari ini, masya Allah. Kayaknya kalau waktu 1,5 jam kurang betul ya. Mungkin ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan. Cukup. Yang disampaikan jawaban semua. Hadirin dan hadirat, sekedar mengingatkan nanti insya Allah pada tanggal 13 Januari 2024 di Masjid Al-Ikhlas ini akan mengundang Bunda Enji atau Angelina Sondak. Mungkin yang ada waktu bisa menghadiri. Dicatat tanggalnya yaitu pada tanggal 13 Januari 2024 hari Sabtu. Sebelum saya ucapkan salam, boleh pantun sekali lagi Oh boleh. Sungguh pahit rasa jamunya, sudah minum kita makan. Kalau sudah tahu ilmunya, mari sama-sama kita amalkan. Yuk, sebelum juga foto sebentar sama ya langsung. Foto dulu sebentar sini. Yuk kita talkin sebentar ya. Bu. Ya, nuhun Bu. Makasih. Boleh talkin sebentar. Boleh. Ya, sebelum ini kita talkin sebentar. Mudah-mudahan kalimat ini menjadi kalimat akhir sebelum kita dipanggil oleh Allah ya. Semuanya benar. Afdalu min qultu ana wa nabiyyun min qabli. La ilaha illallah. Kamu apa? Masuk aja Pak. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, billahi taufiq wal hidayah wal taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan berdiri Pak ya. Bapak-bapaknya dulu. Jangan dekat ya. Jangan terlalu dekat ya. Jangan terlalu dekat ya. Bahaya ya. Ayo. Iya, iya, silakan. Ada yang duduk di depan. Sir, bantuin. Duduk ya. Ya duduk. Ayo kita yang Iya. Duduk. Ini sini dekat saya. Iya, makasih ya. Melebar. Bu, duduk bu. Bagian sini. Sekarang sini. Iya. makasih udah. Ya, Masih udah ya. Laki-laki. Start. Yang depan duduk. Yang paling depan duduk. Yang paling duduk. Kalau pakai lutut yang belakang tak kelihatan. Yang paling depan duduk. Melebar. Satu, dua, tiga. Iya. Ampun. Makanan. Sini. Bukan di sana di Pak. Kurerin ya. Pastel sama makanan. Baik. Punten. Saya duluan. Maaf. Ini lah. Iya di sebelah di sini saya. Bu, Buririn mana? Buririn. Ini Arsen. Di sini sih. Tat. Sini ya. Iya. Misi, Bu. Misi, Bu. Ya. Ya. Saya
Tadi kan kirain Udah ada tangannya satu jam. Satu jam itu loh, bisa sama. Satu.